Shalom Bapak Ibu. Mari dengan penuh sukacita, senyum kanan kiri muka belakang, katakan Selamat Natal Kristus sambil goyang-goyang tangannya. Ya, puji Tuhan. Tadi malam itu sampai di pintu luar, bahkan sampai di tempat panitia jualan, kanopi, orang duduk untuk menikmati kondisi Padang Efrata. Yang hadir sekarang hanya 75%-nya, yang tiba dengan selamat di Bethlehem, 25%-nya masih di Efrata. Kasihan, mereka tidak menjumpai simbol Natal. Nanti yang akan saya bagikan. Bapak Ibu, saya mau ajak saudara membandingkan Injil Lukas pasal 2 ayat 16. Tolong lihat ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Jadi gembala pas masuk, mereka dapat ketemu Maria, Yusuf, dan bayi dalam palungan. Sekarang tolong buka Injil Matius. Pasal yang kedua ayat 11. Pasal 2 ayat 11 ini kisah orang Majus. Ayat 11 pasal 2 Injil Matius. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada yang menarik enggak di situ? Ternyata ada perbedaan. Kalau di drama Natal anak-anak sekolah minggu zaman dulu, kita udah lama ya tidak menyaksikan Pelkat PA bikin fragmen drama Natal. Udah jarang, selama saya 3 kali kan Natal di sini? 4 kali ya? 3 kali nggak ada drama Natalnya. Dan umumnya yang terjadi gini Bapak Ibu, para gembala datang kucuk menjumpai Maria dan Yusuf. Nggak lama kemudian orang Majus juga datang, kucuk. Jadi berdesak-desakan mereka di situ. Padahal ternyata beda. Frame waktunya berbeda. Kalau gembala menjumpai bayi, orang Majus menjumpai anak yang kemungkinan berusia 2 tahun. Para gembala menjumpai Maria dan Yusuf. Para Majus menjumpai mamanya doang. Para gembala melihat di palungan, berarti di kandang, sementara orang Majus disebut di rumah itu. Nah, karena jarak antara peristiwa itu berbeda. Majus dan gembala selisihnya kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Gitu. Jadi kalau bikin drama jangan berdesak-desakan di situ, beda waktu. Mesti ada lagi rumah di sebelah sini. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat Lukas pasal 2 ayat 12. Mengapa sudah 3 tahun berturut-turut yang saya minta adalah jangan cuma ada pohon cemara palsu yang disebut dengan pohon Natal, tapi mesti ada kandang dan bayi. Tolong lihat Lukas pasal 2 ayat 12. Lihat ya, saya akan bacakan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang di bedung, lalu yang dibungkus dengan kain lampin di bedung, dan terbaring di dalam palungan. Jadi tanda atau simbol peristiwa Natal Kristus bukan pohon Natal, tapi itu tuh di situ tuh. Makanya kalau Bapak Ibu tanya, panitia sering tanya, kenapa sih Pak harus ada? Harus ada, karena Alkitabiah, tanda Natal, simbol Natal itu di situ.
ada bayi, ada palungan. Menunjukkan tentang kesederhanaan. Kalau ini kesemarakan, itu kesederhanaan. Jadi peristiwa Natal Kristus simbolnya itu, bukan pohon cemara. Tapi di pastori cuma pohon cemara. Tidak mampu bikin kandang. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Apakah kisah Padang Efrata ini sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa Bapak Ibu dengar dan bacakan ataupun baca di rumah? Saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengubah mindset. Kisah Padang Efrata mestinya kisah yang sangat mengagumkan. Berulang kali istilah selalu saya pakai. Kembangkan sense of wonder saudara ketika baca Alkitab dan mengagumi kisah itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena sejak kitab Maleaki, Perjanjian Lama punya kitab terakhir, sejak kitab Maleaki Tuhan membisu. Sejak kitab Maleaki tidak ada penampakan spiritual, tidak ada kunjungan malaikat atau hal-hal yang pang ajaib, tidak ada. Tuhan benar-benar membisu. Sejak setelah zaman Maleaki tidak ada nabi yang diutus. Berapakah jarak antara Maleaki sampai Padang Efrata? Berapakah jarak antara Maleaki sampai Sakaria bapaknya Yohanes terima penampakan Maria? Berapakah jarak antara kitab Maleaki sampai Yusuf ketemu malaikat? Jarak Maleaki sampai Maria ketemu malaikat, saudara tahu? 400 tahun. Itu zaman dark period. Itu zaman kegelapan. Dunia benar-benar tidak ada terang firman. Dengan sengaja Tuhan membisu. Bolehkah saya menggunakan istilah ini? Mudah-mudahan Tuhan tidak marah saya. Allah marah besar bagi dunia. Diam. Benar-benar diam. Makanya ketika saudara menyaksikan, membaca kisah Padang Efrata, sayangnya Lukas belum maksimal menarasikan ini. Mestinya dia bisa mengisahkan tentang kalimat kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Itu berarti dorang takut sekali. Mungkin keramaian terjadi di Efrata, kepanikan terjadi di Efrata. Saudara bisa bayangkan tiba-tiba terang muncul dari kegelapan padang rumput itu, baru serang berbaris mereka. Tiba-tiba ada suara, muliakan. Ini bukan peristiwa biasa. Zaman itu sesuatu wow dan dahsyat. Tiba-tiba langit menjadi terang. Ini barangkali kandai kata ada TikTok pada zaman itu. Itu sudah FYP loh, beneran. Itu seperti zaman sekarang lihat UFO tiba. Jadi kalau baca kisah ini, wow, itu dahsyat sekali. Apalagi generasi itu tidak pernah tahu tentang malakah atau malaikat. Karena 400 tahun mereka tidak tahu model malaikat macam apa. Makanya ketika Bapak Ibu baca kisah ini, ajaibnya. Tidak heran Bapak Ibu, Alkitab mengatakan begini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dorang kasih tinggal itu domba dan berangkat cuma untuk, bukan karena rasa kalau Bapak Ibu baca Injil Lukas ini cuma rasa penasaran. Baiklah kita, enggak, kalau saudara membaca dengan penjelasan saya tadi pada mindset yang berubah pada kekaguman, dorang berangkat ke sana bukan soal penasaran. Mereka berangkat ke sana dengan gegap gempita penuh kekaguman karena openingnya bagus, paduan suara, bang, dan ayo kita lihat. Ada kedahsyatan apa yang lebih dahsyat di Bethlehem? Gitu loh. Jadi kisah Padang Efrata ini adalah kisah, mohon maaf untuk sampaikan ini, Tuhan lagi pamer tentang kuasanya, tentang siapa yang datang itu. Tuhan lagi pamer untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lagi lahir di situ. Tahukah Bapak Ibu, yang dipamerin ke siapa? Bukan Herodes,
Menarik ya. Bukan para ahli Taurat, bukan para kaum klerus. Tuhan pamerin kedahsyatan dan kemuliaan itu justru para gembala. Tafsiran masa kini yang begitu banyak sekarang mulai membagi jenis gembala-gembala. No, saya tetap memegang pada kemampuan sederhana saya menafsir menggunakan kata poimen, gembala, yang pada zaman dulu adalah orang-orang yang tidak dipercaya. Kalau saya pembohong, atau kalau bibirku ini bibir Carlota, tahu bibir Carlota, pokoknya suka ngegosip, orang akan bilang, nyoman, ngana rupa mulu gembala. Segitunya zaman dulu. Saking menganggap rendah gembala dan tidak dapat dipercaya. Kelompok yang bukan siapa-siapa, yang tidak dapat dipercaya, justru berita maha agung itu dititipkan ke mereka. Keren enggak? Mengubah mindset orang. Bahwa berita besar harus sampai pada orang besar. Enggak, berita besar pada orang kecil. Dan orang kecil itu datang menjumpai, sayang dipotong cuma sampai ayat 16. Kalau saudara baca ayat 19, kehadiran gembala itu meneguhkan seorang perempuan muda yang baru bersalin dengan keringat yang luar biasa dan kelelahan, dan dorang cerita tentang itu. Mungkin Maria akan pegang ulang perutnya dan sentuh bayinya. Ternyata ini bukan mimpi. Kandunganku memang dipakai untuk juru selamat lahir. Kenapa? Legitimasi datang dari mana? Bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan dia sudah tahu, malaikat yang ngomong. Tapi dari orang biasa, manusia yang ngomong. Wow, aku terlegitimasi. Kayak saya baca ini, keren banget. Ini drama yang luar biasa. Kesaksian yang hebat dari mulut yang tidak dapat dipercaya menjadi sesuatu yang besar. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Tidak boleh panjang karena beberapa sudah menguap kesian orang begadang barangkali. Kasih panas berenebon dan semua hal yang sedang disiapkan untuk makan bersama siang ini. Saya sudah mau tutup untuk beberapa aplikasi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana kita mau bawa pulang. Walaupun tidak dibaca, saya ingin perlihatkan Bapak Ibu dari 19 ya. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika berita itu dia terima dari gembala sebagai saksi yang tidak ilahi. Kalau Gabriel kan yang ilahi, yang tidak ilahi ngomong langsung makin meneguhkan. Dia rayakan dengan cara apa? Dia rayakan dengan cara menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya. Maka poin pertama mau bilang begini pada Bapak Ibu dan saya. Hari ini Natal Kristus mau kita rayakan. Merayakan yang benar adalah merenungkan. Merenungkan loh. Bukan pesta pora. Tunggu dulu, tadi malam apakah ada kejadian bermunculan orang Majus di rumah masing-masing? Bapak Ibu tahu maksud saya toh? Orang Majus itu mencari bintang. Zaman dulu orang Majus, zaman modern mencari bintang di kaleng, bintang di botol. Mudah-mudahan tidak terjadi malam tadi. Kalau fokus saudara pada bintang, keliru. Fokus saudara adalah pada bayi. Saya mau bilang begini, merayakannya paling utama, boleh kita menikmati dengan sukacita, ada pesta, ada kegembiraan, ada saling mengundang, saling makan bersama. Walaupun sampai sekarang belum ada yang undang saya makan bersama, it's okay, tidak masalah. Tapi yang saya mau bilang adalah, pokoknya adalah merenungkan. Wow, Tuhan mau datang buat saya. Wow, Tuhan mau datang buat keluargaku. Tuhan menghadirkan keselamatan. Itu loh yang jarang kita renungkan. Tadi malam saya katakan, tidak masuk di akal Sang Maha Agung, Maha Dahsyat turun dalam kehinaan. Dan dia tidak peduli, karena kandang itu simbol, tidak ada tempat. Tidak peduli di mana tempat. Bukan soal tempatnya bagi Tuhan ternyata. Yang penting aku mesti datang supaya nyoman Jepun ditebus. Wow.
Itu loh maknanya. Jadi renungkanlah, Natal untuk direnungkan, peristiwa sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan anak-anak yang manis, ganteng dan cantik ini mulai kehilangan loh maknanya. Kita harus ajarkan ke mereka supaya dari generasi ke generasi mereka tertarik untuk tahu tentang Tuhan dan Juru Selamat. Udah mulai hilang loh kisah-kisah dahsyat seperti ini di telinga dan penglihatan mereka ketika gadget lebih menguasai. Ini tanggung jawab kita. Ini yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, tema yang dianjurkan Majelis Sinode adalah Kristus datang, aku mendekat. Andai kata saking girangnya dan kemudian kagumnya menjadi sebuah euforia belaka para gembala, mereka tidak ke kandang, justru ke kota dan sampaikan berita ini, kisah ini jadi lain. Apa maksudnya? Pokok dari segala hal bukan soal malaikat banyak menyanyi muliakanlah. Pokok segala hal dari peristiwa Natal Kristus bukan keajaiban-keajaiban langit. Tapi berita utama dari kelahiran Kristus adalah bayi dalam palungan. Makanya fokus gembala bukan ke kota menyampaikan kabar. Bagi mereka adalah menyaksikan dan melihat langsung keselamatan. Hal kedua mau tutup firman Tuhan ini di Natal Kristus tahun 2024. Seberapa fokus Bapak Ibu tahun ini? Seberapa sibuk kita dengan pernak-pernik? Tapi bukan inti. Malaikat itu yang gemerlap itu cuma pernak-pernik. Intinya itu keselamatan datang. Sudah berapa banyak orang tidak fokus pada itu? Tolong koreksi saya. Makanya di luar di sana, Christmas itu sebuah perayaan. Pesta fora yang tidak digiring lagi secara spiritual dan rohani. Tapi menjadi kegirangan banyak orang yang sifatnya hanya untuk merayakan. Dan yang dirayakan bukan keselamatan, tapi pesta poranya. Silakan googling, Bapak Ibu akan menemukan. Tidak bicara soal agama manapun. Semua orang, kenapa? Wow ramai, kenapa? Wow sukacita, topi Santa, gelip lampu, pembagian kue, Christmas Eve, itu doang. Kita kehilangan fokus pemaknaan keselamatan itu. Maka hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, mari fokus. Bukan pada pernak-pernik, hiasan Natal, kue Natal, atau apapun. Tapi fokus kita pada keselamatan untuk kita syukuri. Amin. Ya. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Maka selamat Natal Kristus Bapak Ibu. Selamat memaknai peristiwa wow. Tapi jangan salah fokus. Fokuslah pada pribadi agung tentang keselamatan yang Tuhan beri. Memang kalau orang sudah batuk 3 kali itu kode untuk amin. Dan saya memang sensitif soal itu. Saya mau bilang begini, mau tutup kepada Bapak Ibu. Kalau tiap hari kita punya fokus pada keselamatan yang Tuhan beri, maka bagi saya Natal Kristus bukan 25 Desember. Tapi tiap-tiap hari. Karena tiap-tiap hari kita tidak teralihkan. Keselamatan sudah kuberi, akan kujaga dan kukerjakan keselamatan itu. Selamat Natal Kristus, Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.